Enggak. Oke. Yang pastinya setiap pelajaran Ustadz pasti akan selalu buka dengan cerita. Nah, jadi pernah kejadian ini sudah zamannya tabi'in ya. Jadi ada 3 fase. Pertama zaman kenabian, kedua zaman sahabat, ketiga zaman tabi'in. Adapun setelah tabi'in itu namanya tabi'ut tabi'in, yaitu setelah tabi'in. Nah, siapakah itu tabi'in? Yaitu mereka yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, akan tapi sudah pernah bertemu dengan para sahabat. Itu namanya tabi'in. Apalagi mereka yang sampai belajar langsung dengan sahabat. Seperti yang akan saya ceritakan pada pagi hari ini. Jadi ini ulamanya para tabi'in. Namanya Rabi'i bin Haisam. Rabi'i bin Haisam ini murid langsungnya Abu Musa al-Asy'ari sama Abdullah bin Umar gitu kan. Jadi murid yang langsung bertalaki nih. Talak itu langsung berhadapan seperti kita tuh kayak dengar kajian tapi secara langsung gitu ya, bukan secara online. Kalau sekarang kan mudah aja, kita bisa lewat VC, video call, ataupun lewat Zoom atau Google Meet dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 4 kejadian nih pada saat itu di zamannya Rabi'i bin Haisam ketika dia sedang sakit stroke. Jadi pada saat itu Rabi'i bin Haisam ini umurnya sudah sangat tua. Dan pada saat itu dia itu terkena penyakit stroke setengah badan aja. Nah, sebagaimana halnya ketika di zamannya Sarah dan Ibrahim gitu kan. Sarah itu istri Nabi Ibrahim. Pada saat Sarah itu ke Mesir dan bertemu dengan raja yang zalim, kan didoakan oleh Sarah agar stroke gitu. Nah, kejadian seperti ini. Cuman bedanya raja yang zalim itu dikarenakan doanya Sarah karena dia itu melakukan kezaliman. Kalau ini memang dari Allah. Sudah memang penyakit yang dari Allah. Jadi nggak ada salahnya ketika ada pertanyaan, Ustaz, apa mungkin sih orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang berdakwah, orang yang rajin sholat, apakah mungkin dia terkena penyakit? Mungkin. Nabi Ayub juga bahkan berbelas-belasan tahun dia itu memiliki penyakit yang sama sekali orang belum pernah merasakan, bukan kusta. Penyakit kusta itu hanya pendapat dari orang-orang aja. Sedangkan penyakit yang dialami Nabi Ayub itu melebihi daripada penyakit kusta gitu. Bahkan lamanya sampai 18 tahun. Itu luar biasa sekali. Nah, yang Ustaz akan ceritakan ini, kembali kita ke Rabi'i bin Haisam. Seorang kiai, seorang ustadz di zamannya para tabi'in ini. Nah, suatu ketika Rabi'i bin Haisam ini terbaring di atas kasurnya, di atas ranjangnya gitu kan. Nah, tibalah di mana muridnya ini menjenguknya. Ini adab ya, adab seorang murid kepada gurunya. Ketika gurunya itu sakit, ketika gurunya itu kesusahan, ketika gurunya itu tertimpa musibah, maka wajib bagi seorang muridnya, bagi seorang orang yang mengambil ilmu darinya itu untuk menjenguknya. Itu daripada adab seorang murid kepada gurunya, dan itu Allah pasti akan berikan pahala. Allah pasti akan berikan kebaikan pada muridnya yang menjenguknya itu. Tibalah beberapa murid yang menjenguk ke rumahnya Rabi'i bin Haisam. Suatu ketika muridnya ini meminta izin lah untuk masuk dan menemui Rabi'i bin Haisam yang sedang terbaring di atas kasur ini kan. Nah, akhirnya duduklah dia. Kemudian ini ada 4 kejadian. Kejadian yang pertama, di mana pada saat muridnya ini sudah duduk di antara Rabi'i bin Haisam yang terbaring di atas kasurnya, dia bertanya gitu kan, menanyakan kabar. Setelah itu bertanya, wahai kiai, wahai ustadz gitu kan, bagaimana mungkin engkau ini beda daripada guru-guru yang lain? Engkau ini yang kami tahu hanyalah perkataanmu hanya 4 hal aja. Kalau enggak Al-Quran, zikir atau doa, kalau enggak nasihat, kalau enggak menanyakan kabar, udah itu aja. Selebihnya dia enggak pernah ngobrol apapun. Kayak misalkan ngomongin gini, Fatir tadi malam kita ke itu ya, jalan-jalan ke Samarinda, enak banget. Enggak pernah menceritakan hal-hal yang seperti itu. Tahu enggak kalimat apa yang diucapkan oleh Rabi'i bin Haisam pada saat dia ditanya oleh muridnya ini? Apa kata dia? Apakah kalian tidak percaya bahwasannya ada Tuhan yang bernama Allah? Wahai kiai, wahai ustadz, kami sangat percaya. Itu Rabb kami, itu Tuhan kami, itu Tuhan semesta alam. Huwa Rabbul Alamin. Yaitu yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Kemudian apa kata Rabi'i bin Haisam, ya seorang ulama ini? Kemudian apakah kalian tidak tahu bahwasannya di pundak sebelah kanan kalian dan pundak sebelah kiri kalian itu ada malaikat yang mencatat kebaikan dan yang mencatat keburukan. Artinya setiap detik kita itu perbuatan kita, ya amalan kita, duduknya kita, diamnya kita itu
dicatat oleh para malaikat gitu kan, dicatat oleh para malaikat ketika itu. Rabi bin Haisam ini tidak banyak berbuat, tidak banyak melakukan hal yang sia-sia dikarenakan dua hal ini. Dia itu tahu bahwasannya Allah itu selalu melihatnya, Allah itu al-alim, Allah sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat gitu kan, setiap gerak-gerik kita, bahkan kita di dalam balon pun, kita di dalam air pun, kita di dalam tanah pun Allah tahu gitu. Ya. Dan bahwasannya setiap gerak-gerik kita, setiap detiknya itu selalu dicatat. Setiap detiknya ya dicatat gitu. Itu yang pertama. Kejadian yang kedua. Nah, ini belum selesai cerita kita, masih agak panjang. Biar pas ini waktunya. Mau dilanjut nanti? Atau di sekarang? Sekarang, baik. Kejadian yang kedua, tiba-tiba anaknya datang nih, masuk ke kamarnya Rabi bin Haisam. Wahai ayah, semoga Allah selalu menjagamu. Nah, jadi kalimat ini tuh adat istiadatnya orang Arab dulu tuh setiap ayah kepada anak atau orang tua kepada anak selalu mendoakan. Kayak misalkan gini, Ustadz mempunyai anak namanya Al gitu kan. Al ini Ustadz selalu suruh kemanapun, ke warung lah kemana. Ustadz bilang kayak gini, wahai Al, semoga Allah menjagamu. Tolong belikan ayah ini dan ini. Jadi harus selalu dilapisi dengan doa. Nah, makanya ketika orang Arab ini ya, ayah atau ibunya itu memanggil anaknya gitu kan, wahai Fatan misalkan, Fatan ini menjawabnya bukan iya apa bukan, tapi labbaik. Labbaik ya abi atau labbaiki ya ummi. Jadi kalimat labbaik bukan iya apa atau parah itu. Luar biasa. Nah, anaknya ini datang, anaknya Rabi bin Haisam ini datang, kemudian dia itu membawa sebuah makanan yang bernama halwa. Halwa ini bahannya susah dicari dan susah untuk diolah. Jadi kalau dodol itu kan yang sulitnya cuman diolahnya aja, lama kan harus diaduk dan itu nggak boleh didiemin kalau dodol itu. Halwa ini kita nyarinya pun susah, ngolahnya juga lebih susah gitu. Nggak semua warung itu jualan bahan-bahan untuk pengolahan halwa ini. Kalau dodol itu kan kita gampang, kita bisa cari kelapanya dan segala macam, cuman ngolahnya aja yang susah, ya nggak? Nah, anaknya ini membawa halwa. Wahai ayahku, semoga Allah senantiasa selalu menjagamu. Sesungguhnya ibuku ini telah membuatkan halwa ini untukmu. Dan ibuku berharap engkau ini memakannya, kata dia. Tibalah dia ini bawa nampan yang berisi halwa ini, kemudian disodorkan kepada ayah yang sedang sakit surah. Akhirnya diambillah sama muridnya ini untuk diletakkan di sampingnya ini. Setelah beberapa lama, pada saat Rabi bin Haisam ini ingin mengambil itu kan, dan murid-muridnya pun dipersilahkan. Belum aja ngambil ya, baru mau ngambil, tiba-tiba pintu rumahnya ini ada yang ngetuk. Ini kejadian yang kedua. Tiba-tiba pintu rumahnya ini ada yang mengetuk. Tahu nggak ternyata yang mengetuk itu siapa? Ternyata yang mengetuk itu orang gila. Yang disuruh bukain pintunya ini anaknya. Akhirnya anaknya yang membukakan itu. Ternyata orang ini minta apa? Minta makan. Datang langsung minta makan gitu kan. Akhirnya apa kata Rabi bin Haisam, dibawakanlah halwa ini di atas nampan. Nah, maksud anaknya itu nanti mau dikasih sepotong atau 2 potong aja. Ternyata tahu nggak? Pada saat disodorkan seperti ini ke orang gila itu langsung diambil nampannya, dimakan semuanya. Habis. Halwa ini yang dimakan sama orang-orang pejabat. Nggak orang-orang biasa makan halwa ini. Karena dari bahan-bahan yang susah dicari dan susah untuk ngolahnya juga. Sampai dalam riwayat dikatakan bahkan air liurnya itu sampai jatuh-jatuh pada saat dia itu makan. Jadi saking enaknya, saking laparnya gitu kan, saking menikmatinya. Setelah itu nampannya dikasih waktu udah habis. Nampannya langsung dikasih ke anaknya. Terus dia pergi. Nggak ngomong makasih. Nggak, langsung pergi habis itu. Langsung pergi. Anaknya kesel. Akhirnya ditutuplah pintu, dikembalikan nampannya kepada ayahnya. Wahai ayahku, semoga Allah merahmatimu, katanya. Halwanya sudah habis, katanya. Tadi yang datang itu bukan orang seperti kita, tapi orang gila, katanya. Dia itu ngambil halwanya ayah, kemudian dimakan semuanya. Gimana ini ayah? Padahal ibuku sudah membuatkan ini susah payah, nyari adonannya, kemudian bikinnya itu susah. Kemudian apa kata ayah ini? Ya waladi, wahai anakku, illam yadri fallahu yadri. Wahai anakku, dia memang nggak mengetahui itu, tapi Allah mengetahui itu. Kemudian dia bacakan ayat,
Dalam surat Al-Imran apa An-Nisa nih? Juz 4 halaman paling awal. Bunyinya seperti ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. An-Nisa Al Imran. Ali Imran. Kata Allah apa? Sesungguhnya kalian itu tidak akan pernah mendapatkan kebaikan kecuali kalian itu memberikan apa yang kalian cintai. Ini kejadian yang kedua ya. Oke, kita akan lanjut nanti. Baik, sampai di mana kita tadi? Sampai dimakan. Enggak. Orang gila ngambil makanan terus. Oke, ya, sampai yang mana tamu yang mengetuk pintu itu adalah orang yang gila ya. Yang kedua ini kejadiannya orang gila itu datang ke rumahnya. Kejadian yang ketiga setelah mereka selesai nih kan ngobrol seperti tadi itu, akhirnya tiba-tiba muridnya ini minta nasihat. Wahai kiai, wahai imam gitu. Pada saat itu mereka manggilnya itu imam. Imam itu syekh ya. Artinya imam itu kalau zaman sekarang imam itu sekedar mereka yang mimpin sholat aja. Tapi zaman dulu imam itu sekaligus pemimpin. Kalau sekarang imam itu bukan dalam kategori apa presiden ataupun itu. Tapi zaman dulu yang namanya imam itu sudah pasti dia itu memimpin. Nah, dia meminta nih murid-muridnya, wahai imam, apa pendapatmu tentang ibadah kami gitu? Atau ginilah, kami meminta nasihatmu tentang ibadah yang kami lakukan. Apa kata imam ini? Kata Rabi ibn Haisam ini, wahai muridku, alaikum bil asrar, aku mewasiatkan kepadamu untuk engkau tutupi amal-amal ibadahmu itu, untuk engkau rahasiakan amal-amal ibadahmu itu, karena ibadah itu kepada Allah. Jadi kalau bisa orang lain tidak usah tahu. Itu kejadian yang ketiga. Jadi Rabi bin Haisam ini ngomong seperti itu kepada muridnya, alaikum bil asrar. Kemudian kejadian yang keempat, gak lama setelah itu azan zuhur berkumandang. Kejadian yang keempat, gak lama dari itu azan zuhur berkumandang. Sedangkan Rabi bin Haisam ini keadaan lagi stroke setengah badan, kirinya gak bisa gerak, kanannya aja yang bisa gerak. Akhirnya pada saat azan, apa kata dia? Dia ngasih ngasih syarat kepada anaknya ini kan, untuk pergi ke masjid gitu kan. Dia udah tahu ternyata setiap hari itu Rabi bin Haisam selalu dipapah sama anaknya untuk pergi ke masjid, dan jaraknya lumayan. Dipapah itu gini, antum kalau misalkan jatuh habis main bola, kakinya ke sliding itu diginiin. Iya. Nah, itu dipapah namanya. Cuman ini ngepapahnya berdua, anak sama muridnya ini. Dan ini kan yang meriwayatkan kisah ini kan muridnya. Kata muridnya, demi Allah, pada saat kami ngepapah guru kami bernama Rabi ibn Haisam ini, kakinya itu sampai terangkat. Jadi kakinya gantung ini kayak orang pincang. Itu pada saat mereka berjalan ke masjid. Maka ketika itu aku mengatakan kepada imamku ini, pada Rabi bin Haisam, wahai imam, bukankah sesungguhnya Allah telah memberikan rukhsah kepadamu atas apa yang sedang menimpamu ini? Apa kata dia? Demi Allah, aku ini habis mendengarkan azan. Kalau aku nggak mendengarkan azan, aku pun akan tetap ke masjid dalam keadaan apapun itu. Jadi stroke ataupun itu nggak jadi penghalang bagi orang-orang yang beriman untuk pergi ke masjid mendatangi Allah gitu. Karena pahalanya saking banyaknya. Banyak dari kita tuh kadang nggak tahu